Kita sering bahas tentang kesempurnaan, tapi berapa banyak dari kita sebetulnya yang sungguh-sungguh merespon panggilan kesempurnaan? Berapa banyak di antara kita yang betul-betul sungguh-sungguh memperjuangkan kesempurnaan? Atau sebetulnya kita serius, kita mau sempurna, tapi tidak dibarengi dengan usaha yang nyata ya. Jadi yang radikal, yang ekstrim hanya pikirannya saja. Saya mau sempurna. Tapi dalam tindakan, dalam perbuatan, dalam prakteknya masih jauh dengan apa yang menjadi uh, pikiran bahwa kita harus sempurna. Jadi yang ekstrim, yang radikal, kalaupun mau dikatakan radikal, hanya nalarnya saja, di ucapannya saja. Di ucapannya maksudnya apa? Cakap, berbicara. Saya juga takut sebetulnya terjebak di sini. Apalagi sekolah teologi, saya selalu tanya buat apa? Saya selalu tanya ke diri saya, mau jadi apa? Ternyata ada juga orang yang punya pikiran, kalau sempurna itu adalah hal yang mustahil. Meskipun Tuhan sudah memberikan anugerah atau fasilitas. Jadi ada saja orang yang berpikir bahwa tidak ada manusia yang bisa sempurna. Jadi kata kesempurnaan di situ dipahami sebagai apa bilangnya ya? Ya tentu sempurna di situ bukan sempurna menurut uh, cara pandang manusia bisa menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan, tentu bukan. Hanya menjadi sekedar apa bilangnya ya? Aduh, saya kurang menemukan diksinya. Semacam semacam apa? Semacam keyakinan tapi hanya sebatas keyakinan aja. Jadi sesuatu yang sebetulnya kita sendiri nggak percaya, tapi karena diajarkan, karena di Alkitab tertulis begitu, akhirnya percaya. Akhirnya ya udah percaya aja. Dan banyak di antara kita yang tidak berusaha untuk menjadi sempurna. Padahal penghakiman buat orang percaya itu bukan penghakiman masuk surga atau masuk neraka. Penghakiman kita, penghakiman orang percaya itu adalah penghakiman posisi. Bukan mempersoalkan apakah aku diterima Tuhan masuk ke dalam langit baru atau bumi yang baru. Harusnya penghakiman kita adalah penghakiman posisi. Sama seperti seorang siswa atau pelajar atau mahasiswa yang mengikuti ujian yang dalam usahanya untuk lulus, bukan hanya untuk sekedar lulus, tapi betul-betul mengejar kualitas. Jadi ketika nilainya keluar, dia bukan lagi melihat apakah saya ini lulus atau tidak lulus. Tapi saya ada di peringkat berapa. Nah, orang yang cerdas pasti memikirkan itu. Ini jadi saya pakai ilustrasi ya, seorang pelajar atau mahasiswa. Saya punya teman waktu SD, dia dapat nilai 7 apa 8 ya, saya lupa. Terus dia nangis.
Terus saya tanyakan, saya deketin, "Kenapa, Man?" Namanya Nyoman, orang orang apa, Bali. "Kenapa, Man?" Dia nggak mau cerita. Baru pas udah enakan, udah agak lama baru dia cerita. Gue dapat nilai 7 apa 8, saya lupa. Terus saya ketawa aja sambil megang kertas ulangan saya aja remedial loh. Bisa-bisanya dia 7 apa 8 nilai, saya lupa. Nangis gitu. Saya baru tahu ternyata setiap dapat nilai di bawah 9, dia pasti nangis. Pernah nggak punya teman kayak gitu? Atau jangan-jangan kita begitu? Perfect ya? Perfect abis. Nah, cerita ini sebetulnya juga seharusnya menjadi proyeksi kita. Bahwa penghakiman yang nanti yang kita alami, yang akan kita alami, itu bukan penghakiman saya ini diterima Tuhan, masuk langit baru bumi baru atau nggak diterima. Bukan itu sebetulnya, tapi penghakiman posisi. Penghakiman posisi artinya kita pasti masuk surga. Tapi kita di sana jadi apa? Nah, itu namanya penghakiman posisi. Maka di sini kita mesti punya beyond mindset. Beyond mindset tuh gini. Beyond kan artinya melampaui. Jadi punya mindset yang melampaui. Kita nggak tahu apakah kita bisa sempurna kelak nanti. Kita nggak tahu. Tapi kita nekat, kita berjuang ke sana. Paling nggak sejatuh-jatuhnya kita masih punya moral yang baik. Nah, itu beyond mindset. Kalau orang menetapkan satu target, kalau targetnya itu nggak tercapai, pasti ngedown. Tapi kalau orang punya target melampaui, dia menetapkan satu target, tapi yang melampaui target itu. Ketika target yang melampaui itu harusnya dia jual 100 item, tapi dia bisa jual 500 item. Tuntutan dari bosnya 100 item. Dia jual 500 item. Dia berhasil jual misalnya beyond target melampauinya 500. Dia disuruh jual 100 tapi dia berhasil jual 300. Paling nggak sejatuh-jatuhnya kita jatuh masih di atas standar. Standar pada umumnya. Nah, ini bicara kesempurnaan begitu. Kita nggak tahu kita bisa sempurna apa enggak. Kita tidak tahu. Nah, ini saya pernah juga bawakan cerita ini ya. Jadi ada seorang mahasiswa bernama George Bannister. Dia mengikuti perlombaan lari. Jadi dalam lomba lari sejauh 1 mil, yang merupakan lomba yang banyak menjadi perhatian banyak orang. Dulu bahkan sampai dengan masanya, orang tidak bisa berlari sejauh 1 mil kurang dari 4 menit. Orang tidak bisa lari sejauh 1 mil kurang dari 4 menit. Selain itu muncul juga pendukung yang merupakan pendapat dan teori dari para ahli bahwa manusia memang tidak mungkin bisa berlari sejauh 1 mil dalam waktu kurang dari 4 menit. Nah, dengan memakai bahasa ilmu pengetahuan, mereka membuktikan bahwa memang manusia tidak mungkin melakukan hal itu. Tapi untunglah pada tahun 1954 ada seorang mahasiswa bernama George Bannister dengan tidak memperdulikan pendapat serta teori para ahli dalam suatu perlombaan lari 1 mil, dia berhasil lari kurang dari 4. Padahal sebelumnya melalui penelitian sudah dibuktikan. Bahkan melalui banyak percobaan sudah dibuktikan. Bahkan muncul teori bahwa sehebat-hebatnya manusia berlari tidak akan mungkin bisa berlari sejauh 1 mil kurang dari 4. Tapi tanpa memperdulikan itu, George Bannister akhirnya berhasil. Akhirnya dia bisa. Nah, setelah rekor yang ia pecahkan tersebut, banyak orang-orang lain yang bisa berlari kurang dari 4 menit. Bahkan banyak yang mengalahkan rekor George. Coba bayangkan sebelumnya nggak ada yang bisa
Bahkan dibuktikan dengan penelitian. Bahkan ada teorinya. Ya tentu penelitian berkaitan dengan teori yang berangkat dari lapangan ya. Nah, tercatat dikatakan di sini ada 336 orang yang berhasil mencapai kemampuan itu. Kenapa sebelumnya orang-orang yang tidak bisa berlari kurang dari 4 menit? Kenapa? Kenapa sebelumnya orang-orang tidak bisa berlari kurang dari 4 menit? Tentu jawabnya adalah karena mereka berpikir bahwa mereka tidak mungkin bisa melakukan itu. Itulah yang membatasi mereka. Jadi kalau ada yang bilang kita nggak bisa sempurna, orang Kristen lupa ya bahwa Tuhan Yesus itu jadi manusia untuk buktikan bahwa manusia itu bisa sempurna. Sama seperti George Bannister yang membuktikan bahwa bisa kok, bisa. Nah, nanti kita lihat ya, gimana caranya untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kenapa ada banyak orang yang pada akhirnya memiliki pikiran bahwa kesempurnaan itu tidak ada. Nah, sebagian alasan untuk membela diri mereka dan menjadi dasar hidup mereka, biasanya mereka menggunakan argumentasi yang menjadi alasan mengapa mereka tidak berusaha untuk sempurna, selain anggapan mereka bahwa seseorang tidak dapat sempurna. Ada alasan-alasan lainnya. Satu, pikiran mereka telah tertawan oleh konsep bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ditambahkan lagi bahwa manusia adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan di hadapan Tuhan. Waktu SOT, SOT kapan nih? 2 minggu lalu ya. Kita sempat diskusi soal apakah kodrat dosa itu ada. Sebetulnya ada sedikit keuntungan juga kalau meyakini kodrat dosa itu tidak ada. Orang jadi optimis. Tapi itu juga akan mencelakai doktrin yang lain. Bahwa Tuhan Yesus itu datangkan untuk memberikan hukum roh kehidupan. Supaya kita bisa lepas, bebas dari kodrat dosa. Nah, maka kita harus lihat secara keseluruhan ya. Kita harus berani mengkritisi. Meskipun atau walaupun itu konsep yang mapan. Bukan berarti di sini saya mau mengatakan kodrat dosa itu nggak ada. Sampai hari ini saya tetap mengatakan kodrat dosa itu ada. Oke, kita lanjut. Nah, orang-orang yang berpikiran bahwa kesempurnaan itu tidak ada. Tidak ada manusia yang sempurna. Sebetulnya mereka ini orang-orang yang bermental block. Mental block. Artinya sudah merasa tidak akan pernah mencapai kesempurnaan tersebut. Pikiran mereka telah terpasung oleh konsep atau filosofi tersebut. Sehingga mereka ibarat prajurit yang sudah kalah perang sebelum maju berperang. Maka tadi kita mesti nekat, tapi kita masih muda, nggak usah nekat-nekat amat. Kalau saya sih lebih setuju kita mesti nekat dari muda. Kita harus nekat sejak muda. Masalah kita beneran sempurna apa enggak itu belakangan, tapi mesti diwujudkan ya. Jangan cuma jadi radikal di kepala doang, radikal di konsep gitu. Memang tidak salah kalau ada pemikiran bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dalam kaitannya dengan perilakunya untuk menjadi sempurna. Sangatlah benar manusia tidak akan pernah bisa menjadi sempurna dengan kekuatannya sendiri. Dosa telah mengunci manusia dalam ketidakberdayaan untuk melakukan kehendak Allah dengan sempurna. Maka seorang teolog menggambarkan keadaan manusia tersebut dengan kalimat non posse non picare. Yang artinya adalah kecenderungan manusia adalah dosa semata-mata. Nah, ini disebut
human nature, kodrat dosa, kecenderungan untuk berbuat dosa, atau sifat dosa. Dalam pemahaman yang benar, harusnya dipahami bahwa manusia tidak mampu melakukan kehendak Allah dengan sempurna. Manusia hanya dapat menjadi baik dan melakukan hukum secara terbatas, tetapi tidak mampu bertindak selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah atau menjadi sempurna. Nah, justru karena keadaan ini, Tuhan Yesus itu datang. Jadi ini sebetulnya gampang sekali mematahkan teori atau pandangan bahwa kodrat dosa itu nggak ada. Oke, kalau tadi saya sudah mengatakan ya, orang yang percaya kodrat dosa itu tidak ada, ya dia lebih optimis kesannya ya. Tapi sebetulnya dia melupakan kalau kedatangan Tuhan Yesus itu untuk menanggulangi kodrat dosa ini. Karena manusia hanya dapat menjadi baik dan melakukan hukum secara terbatas, tetapi tidak mampu bertindak selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah atau menjadi sempurna, maka Allah mengutus putranya untuk menanggulangi masalah tersebut. Yohanes 3 ayat 16. Dalam hal ini, kasih karunia yang disediakan oleh Allah bukan hanya terletak pada kayu salib yang menebus dosa manusia, tetapi juga kuasa atau exousia, potensi atau kemampuan yang diberikan kepada orang percaya untuk menjadi anak Allah, yang diberikan kepada orang. Jadi kalau dibilang penebusan itu untuk siapa? Untuk semua orang di segala zaman. Tapi kemampuan untuk sempurna, Roh Kudus, Injil, pengharapan firman Tuhan lewat segala peristiwa itu cuma ada pada orang percaya. Penebusan untuk semua orang. Nanti kita sekali-sekali bahas ya soal limited atonement. Penebusan sebagian. Jadi ada konsep yang bilang orang yang ditebus itu orang yang dipilih. Ada orang yang ditentukan selamat, ada orang yang tidak ditentukan selamat. Aduh. Ini kayaknya penting juga untuk dibahas. Nanti kita bahas. Tolong ingetin saya, mungkin 2 minggu ke depan kita akan bahas itu. Anak Allah. Oke, kita buka dulu deh. Yohanes 1 ayat 11 sampai 13. Ya, dibaca. Yohanes 1 ayat 11 sampai 13. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Coba buka kata anak di situ. Ayat 12 itu ada kata anak. Dalam teks aslinya teknon. Anak Allah dalam teks aslinya memakai kata teknon. Teknon artinya adalah pengertian anak dalam arti keturunan, di mana seseorang yang, saya ulang, anak dalam arti teknon artinya adalah anak dalam pengertian keturunan, di mana seorang anak mewarisi gen orang tua. Nah, ini yang disebut tadi kemampuan. Orang yang percaya
orang yang dipilih. Orang yang dipilih belum tentu percaya, tapi orang percaya otomatis dia orang yang dipilih. Saya ulang, orang yang dipilih belum tentu percaya, tetapi orang yang percaya sudah pasti dipilih. Nah, orang yang dipilih dan percaya ini punya kemampuan, punya gen yang disebut teknon tadi. Punya kemampuan untuk menjadi seperti Allah. Kalau Tuhan Yesus mengatakan haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna, tapi dia nggak kasih kemampuan itu, tentu ini menjadi omong kosong. Tentu ini akan malah membuat kita seperti orang yang tidak punya harapan ya untuk sempurna. Oleh karena kasih karunia Allah, Tuhan mengimpartasikan. Nah, mengimpartasikan itu apa? Membukakan, memberi pencerahan, spirit atau gairahnya di dalam hidup orang percaya sehingga dapat mengenakan kodrat ilah yang sama dengan mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Dengan kasih karunia tersebut Tuhan Yesus bisa mengatakan, nah ini perlu digarisbawahi ini. Dengan kasih karunia tersebut, dengan kasih karunia yang Tuhan berikan, maka Tuhan Yesus bisa mengatakan bahwa kita harus sempurna sama seperti Bapa. Sebab di dalamnya Tuhan memberi kemampuan kepada kita untuk dapat melakukan penebusan untuk semua orang. Tapi kemampuan untuk menjadi seperti yang Allah kehendaki, menjadi teknon tadi, kemampuan untuk menjadi sama dengan gen orang tuanya, itu hanya diberikan pada orang yang dipilih dan kepada orang yang percaya. Orang dipilih belum tentu percaya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tapi orang yang percaya sudah pasti dia dipilih. Maka orang-orang Kristen yang nggak percaya kesempurnaan ini sebetulnya dia menolak kasih karunia Allah. Loh, kenapa bisa dibilang menolak kasih karunia Allah? Buat apa Allah kasih kemampuan kita untuk sempurna? Sementara orang-orang itu tidak percaya, mereka tidak meyakini kesempurnaan itu. Jelas sekali Matius 5 ayat 48. 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Yohanes 1 ayat 16. Lukas 6 ayat 40, di mana di sana dikatakan bahwa kita harus menjadi sama seperti dengan guru kita. Nanti kita buka ayatnya, tapi nanti. Tidak mungkin Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan. Tidak mungkin. Kalau kita percaya sama, misalnya kita punya orang yang sangat kita percaya, entah itu sahabat atau orang dekat atau orang tua, kenapa kita percaya? Padahal belum tentu dia bisa dipercaya. Kenapa kita tidak percaya pada Allah? Padahal Allah tidak pernah mengingkari janji. Allah itu layak dipercayai. Dan Allah sudah membuktikan bahwa dalam keadaannya sebagai manusia, dia sempurna. Ayatnya di mana tuh? Ibrani 5 ayat berapa tuh? Kita buka ya, Ibrani 5 ayat yang ke-7. Tujuh, 8, 9. Oke, dibaca. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya,
ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ya, ayat 8-9 saya rasa ini ayat yang sangat penting. Di Filipi 2 kita sudah sering membahas ya bahwa Tuhan mengosongkan dirinya, kenosis, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ibrani 5 ayat 8-9, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang diderita. Jadi jangan menyangka, oh Tuhan Yesus bisa sempurna karena privilege, dia anak kesayangannya. Tapi di ayat ini jelas, kalau ia belajar taat. Sekalipun ia anak, ia belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ini sama seperti tadi cerita George Bannister yang untuk membuktikan, mematahkan teori, memecahkan rekor. Sama halnya Tuhan Yesus, kita ini ada di dalam kondisi di mana di dalam diri kita itu ada karakter dosa. Orang berkata kita nggak mungkin bisa sempurna karena ada kodrat dosa. Bagi yang meyakini ada kodrat dosa. Tapi bagi yang enggak ya silakan. Buat apa Tuhan Yesus berinkarnasi jadi manusia kalau seandainya manusia tidak memiliki kodrat dosa? Tentu dengan kemampuan moral, dengan Taurat, dengan pengajaran budi pekerti seharusnya cukup. Tapi karena Tuhan Yesus turun, pasti ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia dengan segala kehebatan. Dalam arti pengajaran ya. Kenapa filsafat tidak mampu selesaikan itu? Filsafat itu sudah ada jauh sebelum Tuhan Yesus ada. Sudah ada. Banyak ayat Alkitab yang jelas menunjukkan bahwa kita dipanggil untuk sempurna. Nah, kita buka Lukas 6 ayat 40. Oke, dibaca. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Oke, coba baca sekali lagi. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Iya. Teman-teman ingat amanat agung bunyinya apa? Matius 28 ayat 18, 19, 20. Ayat 19-nya bunyinya apa? Jadikan semua bangsa apa? Murid. Jadikan semua bangsa murid. Targetnya memang menjadi murid. Nah, menjadi murid apa sih? Menjadi murid artinya menyelesaikan pelajaran, menamatkan pelajaran sehingga ia akan menjadi sama dengan guru. Guru itu apa sih? Guru. Digugu dan ditiru. Digugu artinya dipercaya. Ditiru artinya diteladani. Kalau kita mengatakan Tuhan Yesus sebagai guru kita harus percaya bahwa kita mampu capai kesempurnaan itu. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sorry, ayatnya salah. 1 Yohanes 2 ayat 6. Tadi yang dibuka 16 ya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Sorry, saya kebalik-balik. Oke, dibaca. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, barang siapa mengatakan bahwa ia beriman kepada dia,
ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan Yesus itu perlu diingat, perlu ditekankan berkali-kali. Ia pernah jadi manusia yang betul-betul manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah mencapai kesempurnaan. Tadi kita udah buka ayatnya ya, Ibrani 5 ayat 7, 8, 9. Oke, buka sekali lagi deh. Ibrani 5 ayat 8. Sorry, ayat yang ke-9 aja. Ayat yang ke-9. Ya, dibaca. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Iya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ia mencapai kesempurnaan. Berarti sebelumnya udah sempurna belum? Belum. Itu kan karena Tuhan Yesus anak Allah. Pasti dia ada privilege. Ayat 8 tadi bilang. Sekalipun ia anak, ia belajar taat dari apa yang dideritanya. Kita harus lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh firman-Nya melalui Alkitab daripada konsep dan filosofi manusia di sekitar kita. Harus berani. Orang-orang mengatakan, bahkan orang Kristen sendiri, banyak yang berpandangan bahwa manusia tidak mungkin sempurna. Sebab mereka melihat bahwa tidak ada orang yang sempurna dari pemandangan matanya. Jadi lewat pengalaman, mungkin karena disakiti orang, dia kepahitan, menganggap bahwa tidak ada orang yang sempurna dari pemandangan matanya sendiri. Padahal mereka tidak tahu dengan sesungguhnya keadaan orang lain. Kesempurnaan seseorang hanya dapat dilihat dan dirasakan oleh Allah. Walaupun gejala-gejala orang yang semakin sempurna juga pasti dapat dirasakan oleh orang di sekitar. Hal lain mengapa seseorang menyatakan bahwa tidak ada kesempurnaan atas manusia, sebab ia selalu menemukan dirinya selalu dalam keadaan bersalah sampai pada tahap putus asa. Siapa yang ngalamin ini? Jadi karena kita selalu salah, sampai kita putus asa, kita jadi mempertanyakan kemungkinan untuk sempurna. Sempurna itu bisa nggak sih? Siapa di situ yang merasa? Siapa di sini yang merasa seperti ini? Oke, saya deh. Saya merasa seperti itu. Kayaknya susah banget ya. Susah banget. Belum lagi ada karakter dosa yang sulit untuk dilepaskan. Masing-masing kita kan ada stadium-stadium dosa tertentu yang itu sulit untuk dilenyapkan, dilepaskan. Dan itu membuat kita menjadi putus asa. Dan berpikir bahwa kesempurnaan tidak akan bisa terwujud di bumi. Menyatakan bahwa hal itu karena bercermin pada keadaan diri sendiri. Nah, maka harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Kalau George Bannister tuh tadi yang kisah tadi ya, dia hebat loh. Dia nggak punya contoh, tapi dia bisa mecahin itu. Setelah George Bannister berhasil, tadi tercatat ada berapa? 336 orang berhasil melampaui rekor dia. Kita punya contoh, kita dikasih kemampuan, kita dikasih privilege, hak istimewa. Kita pasti bisa mencapai. Pasti. Cuma pertanyaannya mau apa enggak? Kalau dari muda kita tetap konsisten ya, ngotot kayak begini, saya rasa kita bisa. Jangan hanya menjadi radikal di kepala, radikal di pikiran.
Dengan kasih karunia, atau juga disebut anugerah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus sempurna seperti Bapa. Di dalamnya Tuhan memberi kemampuan untuk dapat melakukan. Jadi dengan kasih karunia, dengan anugerah tersebut, Tuhan Yesus bisa mengatakan bahwa kita harus sempurna sama seperti Bapa, yang di dalamnya Tuhan memberi kemampuan pada kita untuk dapat melakukan. Tuhan berkata sudah selesai bagiannya. Apa bagiannya? Menyediakan fasilitas keselamatan. Bagian kita adalah menyelesaikan kodrat dosa di dalam. Dosa sudah diampuni, kesalahan sudah dilupakan, tapi karakter dosa ini mesti dibenahi. Harus dibenahi. Oke, sampai sini ada pertanyaan?